Nah, insya Allah kalau sudah seperti ini kan, akselerasi atau starter pertumbuhan tanaman akan luar biasa cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat maupun rekan tani sekalian dimanapun berada, khususnya mitra petani SAS. Kali ini kita melakukan kegiatan pembumbunan atau pengurukan lubang-lubang tanam pada tanaman cabai kita yang saat ini berusia genap 16 HST. Di sini kita melakukan penutupan lubang mulsa ataupun lubang tanam yang memang posisinya mempunyai jarak antara dasar dari tanah media pertanaman dengan bibir permukaan mulsa, sehingga dengan rentang yang jauh seperti itu dipastikan akan menghambat tumbuh kembangnya tanaman. Karena itu hari ini kita melakukan pembumbunan atau pengurukan dan penutupan lubang tanam. Dan tidak tertutup kemungkinan pada saat proses penanaman banyak pekerja kita yang hanya meletakkan polybag saja di lubang tanam, sehingga dalam berkelanjutannya tanaman tidak bisa tumbuh dan berkembang karena memang tidak mempunyai syarat tumbuh yang baik dan tidak tertutup serta tidak bersenyawa antara tanah bawaan dari pembibitan dengan tanah yang ada di bedengan. Kondisi itu akan membuat tanaman kita gantung, apalagi kalau cuaca panas dipastikan dia akan sangat kekurangan air. Dipastikan juga di atas dari leher akarnya akan lebih cenderung terpapar panas, mengingat tidak tertutup oleh tanah, di mana tanah itu mempunyai kelembaban dan bisa menahan suhu, sehingga kondisi itu tidak didapatkan oleh tanaman yang sudah kita pindah tanamkan. Nah, maka itu monitoring setiap hari harus dilakukan. Insya Allah walaupun lambat ya pekerjaannya, tapi dengan kondisi seperti ini, dengan memuliakan tanaman dan memperhatikan syarat-syarat tumbuh, faktor-faktor tumbuhnya, mudah-mudahan tanaman nantinya akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai harapan kita insya Allah. Dan saya yakin bagi sahabat dan rekan tani, khususnya petani horti, hal ini pasti akan sering ya terjadi pada proses budidaya, baik tanaman melon, cabai, semangka, timun, ataupun yang lainnya. Kondisinya sering terjadi itu, dan bahkan pada kondisi tanaman kami sendiri. Kalau seperti ini kondisinya, nah ini kan tidak terlalu membutuhkan urukan atau bumbunan. Begitu juga dengan yang ini. Ini tidak perlu ya. Tapi kalau kita lihat seperti ini, nah ini kebetulan sisipan kemarin, ini harusnya dibumbun. Ini juga rongganya terlalu dalam, besar, harus dibumbun. Nah ini juga. Nah ini yang saya sebutkan tadi, dimana pekerja kita itu saat menanam ya seperti ini. Jadi polybagnya itu tidak diuruk. Nah ini kondisinya kalau nggak sering-sering disiram,
pasti akan mati. Nampak jelas ya, rongganya itu terlalu dalam, bahkan ada hampir 3 inci nih antara permukaan tanah di media pertanaman dengan permukaan mulsa. Ini terlalu jauh. Ini akan menciptakan kondisi suhu yang sering keluar di bawah udara sehingga menyentuh tanaman, yang pada akhirnya akan memacu transpirasi sehingga tanaman akan selalu kehausan atau kekurangan air. Jadi sahabat dan rekan tani ya, ini memang masalah seperti ini terkesan sepele. Kenapa sepele dan selalu disepelekan ya sama kita sebagai petani, khususnya dalam menanam hortikultura. Ini kebiasaan kan kalau tanam seperti ini nanti tanahnya turun ke bawah, sehingga terjadi interval ya, atau jarak yang cukup jauh atau ngelenggok antara permukaan mulsa dengan permukaan tanah yang kita tanami cabai. Nah, dengan kondisi seperti ini biasanya tanaman cabai kita akan lambat untuk bertumbuh, karena dia akan selalu kedapatan angin atau udara yang cukup panas, mengingat suhu yang keluar dari bawah mulsa hasil ungkepan dari 1 hari 1 malam proses yang ada di dalam tanah atau di dalam bedengan yang tertutup mulsa ini, dia akan keluar sehingga akan selalu mengenai tanaman ini, sehingga pada proses itu harusnya lubang-lubang seperti ini kita tutup atau kita uruk atau kita bumbun. Nah, ini kita kan pakai tanah urukan, jadi biar nggak terlalu banyak tanah urukan yang kita pakai, maka di sini sebagian kita pakai tanah ini yang sedikit berbongkah-bongkah ya, mengingat tanahnya di sini kalau kering keras kayak batu. Baru kita taburin tanah urukan yang kita buat dari tanah di perakaran bambu yang kita campur dengan dolomit tanpa penggunaan pupuk kandang. Nah, ini tanah perakaran bambu yang di bawah sebelumnya kan kita bakarin berupa sampah-sampah daun bambu maupun ranting-rantingnya kita bakar, kemudian tanah topsoilnya kita keruk, kita ambil, baru kita ayak. Inilah jadi tanah urukan. Nah, insya Allah kalau sudah seperti ini kan, akselerasi atau starter pertumbuhan tanaman akan luar biasa cepat. Jadi untuk sementara demikian ya review dan ulasan yang kami sajikan melalui tanaman cabai besar kami. Semoga dengan apa yang saya paparkan tadi memberikan efek pemahaman, edukasi, motivasi dan inspirasi bagi saya pribadi maupun sahabat serta rekan tani sekalian. Saya Budiarto dari Kasambi Rampak Kapongan, Situ Bondo, Jawa Timur, bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.